Yakub memiliki 12 anak lelaki, dan kita harus bicara tentang 12 putra Yakub ini untuk membahas tentang anak sulung. Jadi Yakub memiliki 12 putra dan ada 4 anak sulung yang berbeda. 4 anak sulung yang berbeda. Pertama, kita tahu tentang 3 jenis anak sulung kan? Yang pertama adalah anak sulung fisik. Anak sulung yang fisik, Yakub adalah Ruben kan? Dia yang pertama kali lahir kan? Namun, karena ia tidur dengan gundik ayahnya Bilha, dengan demikian ia kehilangan hak dan berkatnya sebagai anak sulung. Jadi jika Anda melihat kejadian 35 ayat 22 dikatakan, ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Ruben tidur dengan gundik ayahnya Bilha. Dan ketika berbicara tentang kejadian 49 ayat 3-4, kejadian 49 ayat 3-4 dikatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Jadi, apa yang terjadi? Ruben, anak sulung yang secara fisik, dia kehilangan hak dan berkatnya. Jadi, Ruben adalah anak sulung secara fisik, tetapi ia kehilangan berkatnya. Jadi, yang kedua adalah jenis anak sulung yang kedua adalah anak sulung secara silsilah. Jadi, karena Ruben yang merupakan anak sulung secara fisik kehilangan kelayakannya untuk menerima berkat sebagai anak sulung, maka berkat itu jatuh ke tangan anak kedua, dan anak kedua Yakub adalah Simeon. Namun Simeon dan Lewi, jadi ingat ya, anak ketiga adalah Lewi dan anak kedua adalah Simeon, dan mereka, Simeon dan Lewi, mereka menggunakan ritual kudus penyunatan Tuhan untuk membalas dendam kepada orang-orang Syichem ketika saudara perempuan mereka Dina diperkosa. Jadi, mereka menggunakan ritual kudus ini, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan untuk membalas dendam manusia. Jika kita melihat kejadian 34 ayat 24-27, dikatakan, maka usul Hemor dan Sikem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu, disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub, merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Maka Simeon dan Lewi melakukan dosa ini, dan menurut wasiat terakhir Yakub di dalam Kejadian 49 ayat 5-7, Kejadian 49 ayat 5-7 dikatakan, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi melalui peristiwa ini, Simeon dan Lewi juga kehilangan hak dan berkat anak sulung mereka, sehingga mereka menjadi tidak layak untuk menerimanya lagi. Jadi hak dan berkat anak sulung kemudian maka diberikan kepada putra yang keempat Yakub, yaitu Yehuda. Yehuda menjadi anak sulung dan silsilahnya dicatat menurut garis keturunan Yehuda.
Jadi mengenai Yehuda, Kejadian 49 ayat 8-10 mengatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi Yehuda, pada wasiat terakhir Yakub, Yehuda dipuji atas saudara-saudaranya. Dan sebagai konsekuensinya, dari garis keturunan Yehuda muncul raja kan, keluarga kerajaan, keluarga Daud berasal dari keturunan Yehuda kan, dan Yesus Kristus juga berasal dari garis keturunan Yehuda kan. Matius 1 ayat 1-2 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi meskipun Ruben adalah anak sulung fisik, meskipun ada Simeon dan Lewi sebagai anak kedua dan ketiga, tetapi kita tahu bagaimana ketiga orang ini mereka mencemari diri mereka sendiri dan menjadi tidak layak untuk menerima berkat ini, sehingga akhirnya anak keempat, Yehudalah yang dipilih untuk menerima dan mewarisi serta memelihara silsilah ini sehingga dapat dihubungkan dengan Yesus Kristus. Sehingga silsilah ini dapat berlanjut sampai Yesus Kristus. Jadi, yang ketiga adalah anak sulung rohani, anak sulung yang jasmani atau secara fisik adalah Ruben, dan anak sulung silsilah adalah Yehuda, dan anak sulung rohani. Seperti yang telah kita lihat di atas, adalah benar bagi Yehuda untuk menjadi anak sulung silsilah, dan silsilah Yesus juga mengalir melalui garis keturunan Yehuda kan, dan dari keturunan Yehuda juga muncullah raja terbesar, yaitu Raja Daud, dan kemudian juga raja skala raja Yesus. Dia juga muncul dari silsilah Yehuda. Akan tetapi Allah telah memilih Yusuf sebagai anak sulung setelah kejatuhan Ruben. Pekerjaan rahasia ini dijelaskan dengan baik dalam 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2. 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi Tuhan melalui ayat ini menjelaskan bahwa itu benar dan memang tepat bahwa Yehuda menerima dan mewarisi dan melanjutkan silsilah ini kan, silsilah yang benar, silsilah yang diberkati, yang akan berlanjut sampai Yesus Kristus. Namun, setelah kejatuhan Ruben, Tuhan sudah memilih bahwa Yusuf harus menjadi orang yang menerima berkat. Dan maksudku yang seharusnya memiliki hak kesulungan. Dia yang seharusnya menjadi anak sulung. Jadi, anak sulung menurut silsilah adalah anak sulung menurut sistem manusia, anak sulung menurut sistem masyarakat, dan itu adalah dan dia diberkati kan, dia memang diberkati. Namun anak sulung rohani berarti yang sulung di mata Tuhan. Tuhan memilih Yusuf sebagai anak sulung dari keluarga ini, keluarga Yakub. Bagian ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa artinya bagi Yusuf untuk menjadi anak sulung rohani atau bagaimana cara kerjanya. Namun, saya yakin kita telah belajar sebelumnya bahwa jika kita mencari di Alkitab, ada beberapa petunjuk yang dapat kita temukan terkait dengan Yusuf sebagai anak sulung rohani. Pertama, kita akan melihat Kejadian 48 ayat 5-6. Kejadian 48 ayat 5-6. Dikatakan, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan
empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka yang disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Jadi, mengenai Yusuf sebagai anak sulung rohani dalam surat wasiat terakhir Yakub, Yakub berjanji dan bernubuat hal yang aneh. Yakub berkata, kedua putramu, Efraim dan Manasye, akan menjadi anak-anakku, akan dicatat sebagai anak-anakku, sama seperti Ruben dan Simeon tercatat sebagai anak-anakku. Namun Yusuf, kamu memiliki anak yang akan kamu miliki lain kali. Anak yang akan kamu miliki lain kali. Anak itu yang akan menjadi milikmu, Yusuf. Namun, Efraim dan Manasye akan menjadi milikku. Ini tidak biasa, kan? Tetapi itulah yang terjadi, kan? Jadi Efraim dan Manasye menjadi salah satu suku di Israel, kan? Dan ke-12 putra Yakub seharusnya menjadi 12 suku Israel, kan? Namun Yusuf dikeluarkan dari ke-12 suku ini, dan sebagai ganti Yusuf, suku Efraim dan suku Manasye dimasukkan, kan? Jadi sebagai ganti Yusuf, kedua putranya Efraim dan Manasye dimasukkan. Namun, seperti yang dapat Anda lakukan dengan matematika sederhana, jika 12, kan Yakub memiliki 12 anak, dan Yusuf itu satu, dia dikeluarkan, kemudian ada Efraim dan Manasye, 2, dimasukkan, jadi totalnya berapa? Ada 13, kan? Jadi 13 suku. Jadi, untuk menjadikannya 12, satu orang lain harus dikeluarkan, ya kan? Dan yang dikeluarkan itu adalah suku Lewi. Suku Lewi juga dikeluarkan. Dan mengenai suku Lewi kita akan bahas di bagian berikutnya. Namun, suku Efraim dan suku Manasye, mereka diberi satu bagian warisan, sama seperti anak-anak Yakub lainnya. Jadi, jika kita menganggap Efraim sebagai satu bagian dan Manasye sebagai bagian yang lain, maka jika kita menganggap warisan Yusuf, Yusuf menerima dua bagian. Dia menerima berkat ganda. Dalam Alkitab, menerima dua bagian warisan adalah tanda pasti sebagai anak sulung. Jadi entah bagaimana, Tuhan memutuskannya begitu dan kemudian menyatakannya kepada kita bahwa Yusuf adalah anak sulung yang saya pilih dalam pikiran saya, di mata saya, dalam rencana saya. Yusuf adalah anak sulung saya. Itu dibuktikan dengan warisan bahwa suku Yusuf, kita dapat mengatakan suku Yusuf menerima dua bagian melalui Efraim dan Manasye. Hal lain adalah seperti yang saya katakan dalam Kejadian 48 ayat 5-6, Yakub berkata, kedua anakmu, Efraim dan Manasye, akan menjadi milikku, dan Yusuf, kamu akan memiliki satu yang akan datang setelah mereka. Satu yang akan datang setelah mereka. Namun, jika Anda Google atau jika Anda mencari di seluruh Alkitab, setelah Yusuf ini, anak ke-11 Yakub ini, tidak ada anak Yusuf yang lain yang tercatat atau disebutkan atau dirujuk sampai pada Matius 1 ayat 16. Jadi, janji Yakub atau berkat Yakub agak aneh, kan? Dia berkata, aku akan mengambil dua orang anakmu dan kamu akan memiliki seorang yang akan datang setelah ini, kan? Tetapi Alkitab tidak mencatat tentang anak-anak tambahannya Yusuf, dan bahkan nama Yusuf seperti menghilang dari sejarah Alkitab sampai pada Matius pasal 1 ayat 16. Dan Matius pasal 1 ayat 16 dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, dan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, maksud saya, kalau dipikir-pikir, jika kita melihat firman ini bersama-sama, Yakub berkata, Yusuf, kamu akan memiliki yang akan datang setelah ini, setelah Efraim dan Manasye. Tapi tidak ada keturunan yang dicatat sampai Matius pasal 1, kan, yang berasal dari seorang yang bernama Yusuf. Dan dalam Matius pasal 1 ini, Yusuf lainnya ini, orang yang lain yang bernama Yusuf disebutkan, dicatat, dan putranya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita dalam retrospeksi, kalau kita gabungkan ini bersama-sama, kedengarannya seperti
Yakub sudah berjanji atau bernubuat bahwa anak berikutnya yang akan Anda miliki adalah Yesus Kristus. Pertama, saya pikir kita harus memikirkan ini. Jadi, apakah nama Yusuf begitu istimewa atau nama yang terlalu besar sehingga banyak orang Yahudi tidak mau menamai anak-anak mereka Yusuf? Itu bisa saja terjadi, tapi yang kita lihat di Matius 27 ayat 57 itu berbicara tentang Yusuf Arimatea, anggota Dewan Sanhedrin, dan dia menjadi seseorang yang percaya pada Yesus Kristus kan, dia seorang murid Yesus Kristus. Dan namanya adalah Yusuf kan. Jadi dari sana, apa yang dapat kita lihat adalah bahwa nama Yusuf bukanlah sebuah nama khusus atau nama yang kudus yang orang tidak boleh sembarang gunakan. Yusuf bukanlah sebuah nama terlarang yang tidak boleh digunakan oleh orang Yahudi secara umum. Sehingga dari zaman Yusuf putra Yakub sampai zaman Yusuf ayah Yesus, pasti ada ribuan Yusuf yang hidup di tanah Israel. Namun untuk beberapa alasan, Tuhan tidak mencatat satupun dari Yusuf ini. Dan kita percaya itu, dan kita tahu bahwa Alkitab dicatat oleh banyak individu berbeda sepanjang masa. Tapi kita tahu bahwa, kita percaya bahwa orang yang mengendalikan segalanya, yang menyusun segalanya, orang yang mengarahkan segalanya adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus. Jadi Tuhan, entah bagaimana, saya percaya Tuhan sengaja tidak mencatat satupun dari Yusuf selama masa ini. Setelah Yusuf dari putra ke-11 Yakub sampai Yusuf yang adalah ayah Yesus Kristus. Jadi Tuhan membuatnya sehingga kedengarannya seperti putra Yusuf berikutnya adalah Yesus Kristus, sehingga putra Yusuf anak Yakub berikutnya adalah Yesus Kristus. Dan seperti yang kita tahu, memang Yusuf anak Yakub dan Yusuf ayah Yesus bukan Yusuf yang sama kan, tapi Tuhan menyusunnya sehingga kedengarannya seperti putra berikutnya yang dimaksudkan Yakub, putra berikutnya Yusuf yang Yakub maksudkan adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan menyusunnya seperti ini. Dan Yesus memiliki saudara-saudara yang lain kan, tetapi yang disebut di sini adalah hanya yang disusun di sini, yang Tuhan susun adalah setelah Yakub, Yusuf, lalu Yesus, sehingga kedengarannya adalah seperti Yesus adalah anak selanjutnya Yusuf. Akan tetapi, saya kira kita bisa memahaminya dengan cara begini. Perjanjian sulh itu diberikan kepada Abraham dan umat keturunan Abraham, kan? Dan kita tahu bahwa isi dari perjanjian sulh itu adalah bahwa pada generasi yang keempat, dalam 4 generasi itu, umat Israel akan kembali ke tanah Kanaan, kan? Dan kita tahu bahwa Abraham adalah generasi yang pertama, dan Ishak adalah generasi yang kedua, Yakub adalah generasi yang ketiga, dan Yusuf adalah generasi yang keempat. Dan melalui Yusuf, perjanjian sulh itu digenapi kan. Dan hari ini bukan saatnya untuk menjelaskan tentang bagaimana itu digenapi atau membahas perjanjian sulh dengan mendalam, karena kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Tetapi melalui Yusuf, kita ingat bahwa perjanjian sulh itu digenapi. Jadi, setelah perjanjian sulh itu terpenuhi, lalu siapakah pribadi atau makhluk berikutnya yang akan kita jumpai? Yesus Kristus kan? Abraham, Ishak, maksud saya melalui iman, Abraham melalui ketaatan Ishak dan melalui Yakub dan melalui Yusuf, jika kita menjadi penggenapan perjanjian Allah, jika kita menjadi penggenap perjanjian sulh Allah, jika kita memenuhi dan jika perjanjian Allah terpenuhi, lalu siapakah yang akan dapat kita lihat? Siapa yang akan kita temui? Kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Bagi orang Israel, itulah Yesus Kristus yang datang pertama kali untuk pertama kalinya. Dan bagi kita adalah
Alkitab berkata, kita adalah keturunan anak cucu Abraham. Jadi jika kita bekerja dengan cara yang sama, jalan yang sama, perjalanan yang sama yang dilalui Abraham, Ishak dan Yakub dan Yusuf, dan jika kita mampu memenuhi perjanjian Allah, lalu siapakah yang akan kita lihat pada akhirnya? Kita akan melihat Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Saya percaya itulah pelajaran yang ingin diajarkan Tuhan kepada kita. Dan tentu saja garis keturunan Yehuda, silsilah Yehuda diberkati. Seperti yang saya katakan, silsilah fisik yang terhubung dengan Yesus Kristus diberkati. Namun, saya orang Korea, Anda orang Jepang, orang Malaysia, orang Singapura, bagaimana kita dapat terhubung secara fisik, secara biologis dengan silsilah Yesus Kristus? Apakah ada cara agar kita dapat menghubungkannya secara biologis, secara fisik dengan silsilah Yesus Kristus? Tidak ada kan? Ya, silsilah Yehuda diberkati dan baik, namun ringkasan silsilah Yehuda adalah silsilah iman yang akan mencapai Yesus Kristus. Dan dengan cara yang sama, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman. Dan melalui silsilah yang setia ini, ketika perjanjian Tuhan digenapi, mereka akan dapat bertemu dan melihat dan menjadi bersatu dan menjadi bersama dengan Yesus Kristus. Dan itulah yang ingin kita lakukan, kan? Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan itulah yang ingin kita lakukan juga, kan? Kita ingin melihat Yesus Kristus. Kita ingin bertemu dengannya. Dan kita ingin bersamanya. Kita ingin tinggal dan kita ingin hidup selamanya bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya berdoa agar semua orang yang mendengarkan dan yang bergabung dengan kita melalui daring malam ini berada di sini secara fisik. Dan saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan agar kita semua menjadi silsilah yang setia. Dan kita, sebagai keturunan Abraham, kita menerima iman dari Abraham dan menjadikannya milik kita dan mewariskannya kepada keturunan kita, Ishak atau Yakub atau Yusuf. Kita bisa menjadi Yusuf, kita bisa menjadi Ishak, kan? Keturunan fisik dan juga keturunan rohani. Jadi silsilah ini, jika silsilah ini dimulai dengan Abraham, jika ini menjadi silsilah iman yang menggenapi perjanjian Allah, maka pada akhirnya, betul, saudara dan saya semua akan dapat bertemu dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali dan kita akan terhubung dengan Yesus Kristus dengan sedemikian rupa. Dan kiranya berkat seperti itu diberkati kepada saudara-saudara sekalian malam ini. Amin. Amin. Dan terakhir, anak sulung yang keempat. Biasanya kita berbicara tentang anak sulung Yakub yang jasmania, silsilah dan rohani ini. Akan tetapi, ketika kita membaca buku ke-6 dari seri sejarah penebusan dan kita membaca tentang 12 bagian, kita melihat ada anak sulung lainnya. Kita dapat mengatakan mereka adalah anak sulung suku, kan? Anak sulung suku Lewi, kan? Anak suku Lewi. Jadi Lewi, meskipun ia adalah anak ketiga Yakub yang kehilangan hak sebagai anak sulung karena ia menggunakan ritual kudus Allah, yaitu penyunatan, untuk membalas dendam kepada orang-orang Sikem. Alkitab tetap mengatakan bahwa suku Lewi adalah juga anak sulung Allah, kan? Jadi anak sulung lainnya yang dapat kita temukan dari keluarga Yakub adalah anak sulung suku, karena ia menggunakan ritual suci Allah, penyunatan untuk membalas dendam kepada orang Sikem. Seperti yang saya katakan, Lewi kehilangan Simeon dan Lewi kehilangan hak sulungnya. Akan tetapi kita telah belajar minggu lalu bahwa melalui kejadian mendedikasikan diri mereka kepada Allah dengan menaati firman Allah secara menyeluruh, mengatasi perasaan dan kasih sayang manusia ketika orang Israel menyembah anak lembu emas di kaki gunung Sinai. Dan ketika Musa turun, dia berkata, siapapun
yang untuk Tuhan, keluarlah. Dan anak-anak Lewi keluar, dan Tuhan memerintahkan mereka untuk membunuhkan, dan anak-anak Lewi keluar, dan 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 mereka membunuh setiap orang yang menyembah berhala. Dan yang mereka bunuh bukanlah musuh, tapi saudara mereka sendiri, teman-teman mereka sendiri, kerabat mereka sendiri. Dan ketika mereka membunuh semuanya, ketika mereka membunuh sekitar 3.000 orang, maka Tuhan berkata, kamu mengabdikan dirimu, kamu melayani pekerjaanmu menjadi pengabdian kepada Tuhan. Bilangan 3 ayat 12-13 berkata, setelah kejadian ini, mereka dipulihkan dan Tuhan mengumumkan bahwa suku Lewi adalah suku anak sulung yang menjadi milik Tuhan. Bilangan 3 ayat 12-13 dikatakan, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Jadi Tuhan berkata bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, semua anak sulung dikuduskan, dan semua anak sulung ini sekarang menjadi milik Tuhan sendiri. Dan melalui pentabisan ini, suku Lewi menerima berkat menjadi anak sulung Tuhan. Seperti yang saya katakan, ada 12 putra Yakub. Dan ketika Efraim dan Manasye dimasukkan, Yusuf dan Lewi dikeluarkan. Yusuf, karena dialah yang mewakili Efraim dan Manasye pada saat yang sama, tapi mengapa Lewi dikeluarkan? Karena menurut hal ini, karena suku Lewi bukan lagi suku manusia. Suku Lewi sejak saat itu, semenjak mereka mendedikasikan diri mereka, Tuhan berkata, kamu milikku dan kamu adalah sukuku. Minggu lalu saya katakan, suku Lewi tidak menerima warisan manusiawi apapun. Warisan berarti properti atau tanah yang dapat mereka garap, tanah yang dapat mereka miliki, tanah yang mereka gunakan untuk berbisnis, untuk jual, atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Suku Lewi tidak menerima warisan manusiawi apapun, tidak menerima tanah. Tetapi Tuhan berkata kepada suku Lewi, Tuhan berkata kepada suku Lewi, aku adalah warisanmu. Jadi, bagaimana suku Lewi bertahan hidup? Melalui persepuluhan. Dan kita tahu persepuluhan, persembahan adalah untuk siapa? Persepuluhan dan persembahan seharusnya untuk Tuhan kan? Hanya Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Tetapi perintah Tuhan adalah orang Lewi mulai sekarang, suku Lewi dapat hidup dari persepuluhan suku lain. Jadi persepuluhan diberikan kepada Lewi sebagai uang untuk bertahan hidup. Uang untuk bertahan hidup. Itulah tandanya bahwa suku Lewi bukan lagi suku manusia. Memang mereka manusia secara fisik, tetapi mereka bukan lagi suku duniawi, melainkan suku surgawi. Dan mereka adalah suku Allah. Allah mengizinkan mereka menggunakan uang dan persembahan yang menjadi milik Allah. Jadi Tuhan membagi dengan mereka apa yang menjadi milik Dia. Bukankah begitu? Persembahan yang seharusnya menjadi milik Allah, Tuhan mengizinkan untuk mereka gunakan sebagai uang mereka. Dan Tuhan mengizinkan mereka untuk menggunakan uang Dia. Dan keluarga iman Harun, mereka menerima persepuluhan dari orang Lewi. Jadi orang Lewi menerima persepuluhan dari suku-suku lain, dan itu menjadi uang mereka untuk bertahan hidup. Dan dalam uang yang mereka terima itu, mereka juga harus memberikan persepuluhan lagi. Dan persepuluhan orang Lewi itu menjadi uang untuk keluarga Harun. Dan kita dapat mengatakan mereka adalah pekerja bait suci. Mereka adalah pekerja bait suci. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah anak sulung Tuhan. Apa artinya? Anak sulung Tuhan berarti mereka seharusnya hanya peduli, hanya fokus, hanya bekerja, dan hanya melayani Tuhan. Bukankah begitu? Orang Lewi adalah pekerja bait suci. Dengan kata lain, anak sulung Tuhan adalah orang-orang yang bekerja dan melayani di bait sucinya, kan? Di gerejanya. Saudaraku terkasih, apakah saudara bekerja dan melayani Tuhan di gereja?
Maka, jika saudara adalah anak sulung Tuhan, melayani dan bekerja di gereja adalah tandanya. Bukti bahwa Anda adalah anak sulung Tuhan. Terlepas dari jabatan atau kedudukan saudara, terlepas dari sudah berapa tahun saudara percaya, sudah berapa tahun saudara ke gereja, jika saudara tidak bekerja dan tidak melayani di gereja untuk Tuhan, maka saudara tidak dapat dianggap sebagai anak sulung Tuhan. Orang Lewi dipilih sebagai anak sulung Tuhan, dan mereka ditugaskan untuk bekerja dan melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, bukankah kita ingin menjadi anak sulung Allah? Maukah kamu menjadi anak sulung Yesus Kristus, anak sulung Allah Bapa kita? Amin. Ya, tentu kan? Dan jika kita mau, jika kita percaya bahwa kita adalah anak sulung Allah, anak sulung Bapa kita, maka kita hendaknya bekerja dan melayani di gereja. Jadi, mohon jangan abaikan kesempatan ini. Apakah kamu dapat melakukannya dengan baik atau tidak? Itu bukanlah sebuah masalah. Datanglah dan melayanilah bersama-sama. Marilah kita bekerja bersama untuk Allah kita, untuk Bapa kita. Sehingga Allah dapat melihat kamu, Allah dapat menganggap kamu, dan saya sebagai anak sulungnya. Dan dengan menjadi anak sulungnya, saya berdoa semoga kamu dan saya diberikan berkat ini untuk berjumpa dan bertemu dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Yang akan datang kembali. Yesus Kristus yang akan datang kembali. Amin. Amin. Sekarang, kesimpulan untuk hari ini, tugas seperti apa yang harus dilakukan oleh orang Lewi, oleh suku Lewi? Apa yang menjadi tugas mereka? Tugas seperti apa? Jadi, kita harus bekerja dan melayani Tuhan di gereja, kan? Saya rasa sudah membahasnya secara singkat minggu lalu, kan? Tapi hari ini saya juga ingin berbicara sedikit tentang itu lagi. Bilangan pasal 8 ayat 19 dikatakan, "Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus." Jadi kita memiliki orang Lewi seperti yang saya bahas minggu lalu, memiliki tugas ganda, kan? Mereka memiliki tugas ganda ini, seperti yang dikatakan ayat ini. Mereka memiliki tugas ganda. Yang pertama adalah mengurus kemah pertemuan, mengurus gereja, mengurus bait suci Allah. Jadi hari ini saya dapat mengatakan itu, dan itu adalah untuk memelihara kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Kehidupan orang Lewi seharusnya adalah kehidupan untuk memelihara kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Itulah definisi dari mengurus gereja. Ketika kita datang ke gereja, ada sampah, ada kotoran, ada cat, ada noda, kita bisa menghapusnya, kita bisa membersihkannya, kan? Namun, apa makna sebenarnya dengan melakukan tindakan itu, dengan melakukan pembersihan itu? Apa yang sebenarnya ingin kita capai dari itu? Kita ingin menjaga kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Jadi jika kita adalah suku Lewi hari ini, jika kita adalah anak sulung Tuhan hari ini, maka hidup kita seharusnya adalah hidup, kita seharusnya menjalani sebuah kehidupan yang menjaga kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Jika kita perhatikan 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Tentu kita harus memimpin dengan baik, kita harus bernyanyi dengan baik, kita harus melayani dengan baik. Namun, yang ingin saya katakan adalah, apakah kita menjalani hidup kita untuk memuliakan Allah? Apakah kita menjalani kehidupan kita untuk memuliakan Allah?
Jika ya, maka saya percaya kita benar-benar adalah anak sulung Allah hari ini. Namun, jika kita melakukan semua itu, bahkan jika kita melakukan banyak sekali hal, tapi hidup kita tidak untuk memuliakan Allah, maka kita harus berpikir ulang, bagaimana cara hidup yang Allah inginkan dari kita. Jadi, saudara-saudara terkasih, kita adalah orang Lewi milik Tuhan, dan kita adalah pekerja Tuhan, anak sulung Allah. Jadi marilah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan marilah kita hidup untuk memuliakan Allah Bapa kita. Amin. Amin. Tugas kedua, ini sebenarnya menarik. Kedua, yang saya pikir minggu lalu saya juga sudah mengatakan bahwa mereka memiliki tugas lainnya, itu untuk mengurus orang Israel kan. Karena dikatakan di bagian kedua dari Bilangan 8 ayat 19 dikatakan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Jadi, jika saya menyimpulkannya, itu adalah untuk membebaskan orang-orang dari murka Tuhan. Bukankah itu menakjubkan? Itu adalah tugas yang diberikan kepada suku Lewi, kepada Anda dan saya. Kita memiliki tugas, kita memiliki otoritas untuk membebaskan orang-orang dari murka Tuhan. Singkat cerita, kalau kita baca Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Meskipun orang Lewi bukanlah orang yang mengampuni atau yang menebus dosa umat, itu sebenarnya adalah tugas para imam kan, itu sebenarnya adalah tugas imam besar, ya kan, tetapi karena orang Lewi, suku Lewi ada di sana untuk membantu para imam dan imam besar pun, maka Alkitab mencatat bahwa tugas orang Lewi adalah mengampuni dosa-dosa mereka, menebus dosa-dosa mereka, supaya tidak ada lagi tulah yang akan menimpa mereka. Dan kalau Anda dan saya adalah suku Lewi hari ini, kalau Anda dan saya adalah anak sulung Tuhan hari ini, maka kita memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan mengangkat tangan dan berkata, dosa-dosa Anda telah diampuni. Atau dengan melemparkan pedang dan bersorak-sorai dan bersorak, dosa-dosa Anda telah diampuni. Bukan dengan cara itu. Tetapi bagaimana? Dengan memperkenalkan Yesus Kristus. Dengan memberikan mereka Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus datang untuk mengampuni, membebaskan mereka dari dosa, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, tugas orang Lewi adalah untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Jadi, mereka yang bertemu Yesus tetapi melupakan Yesus, kita harus mengundang teman-teman kita itu kembali kepada Yesus Kristus sekali lagi. Teman atau keluarga kita itu yang telah melupakan Yesus, marilah kita undang mereka kembali kepada Yesus Kristus sekali lagi. Kita harus mengundang mereka kembali. Kita harus memperkenalkan kembali Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengampuni, yang menebus dosa-dosa kita semua. Agar orang-orang ini tidak jatuh ke dalam murka Tuhan, dan orang-orang ini tidak jatuh ke dalam malapetaka Tuhan. Inilah tugas kita. Kita punya tugas untuk memberitakan dan menyebarkan Injil Yesus Kristus, firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya untuk menjadikan mereka Kristen, bukan hanya untuk menjadikan mereka orang percaya, bukan supaya mereka bersyukur kepada kita, tentu bukan, tetapi untuk memberikan berkat ini, yaitu pengampunan, berkat penebusan, dan berkat pembebasan. Dibebaskan dari malapetaka dan murka Allah. Untuk itu, ketika firman Tuhan, ketika firman sejarah penebusan diberitakan dan disampaikan, saya percaya akan ada pengampunan Yesus, akan ada penebusan Yesus. Tidak akan ada lagi malapetaka dan murka Tuhan, itu akan hilang. Dan Tuhan berkata bahwa itulah tugas suku Lewi. Itulah tugas anak sulung suku, yaitu orang Lewi. Hari ini, apakah saudara benar-benar mau menjadi orang Lewi? Apakah saudara benar-benar mau menjadi anak sulung Tuhan? Saya kira pilihan itu
pilihan itu bukan milik kita lagi kan. Kita sudah dipanggil untuk menjadi anak sulung Tuhan. Dan tentu saja kita bersedia kan? Saya percaya. Amin. Amin. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita hitung tugas kita, mari kita lihat tugas yang diberikan kepada kita, dan mari kita sadari apa yang perlu kita lakukan mulai sekarang. Saya yakin saudara-saudara telah bekerja dan melayani sebagai orang Lewi Tuhan dan anak sulung Tuhan sampai sekarang. Dan saya berdoa kiranya saudara-saudara, saudara-saudari melanjutkan pekerjaan itu dengan setia dan melayani di gereja bagi Tuhan. Dan melalui pelayanan saudara-saudara, melalui pekerjaan saudara-saudara, melalui melalui pelayanan yang saudara-saudari lakukan, semoga rencana Tuhan terpenuhi dan kiranya kerajaan Tuhan didirikan lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara-saudari, dan mari kita terus maju, mari kita terus berlari, mari kita teruskan perlombaan iman yang baik ini, sehingga kita semua dapat terus menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin.